Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiz dengan NIM 124201131155. Saya berasal dari kelas D Hukum Keluarga Islam. Di sini saya membuat video bertujuan untuk menunaikan tugas UTS mata kuliah Administrasi Peradilan Agama. Nah, di sini saya akan membahas tentang tahapan atau alur dalam pendaftaran gugat cerai. Nah, sebelum kita masuk ke alurnya, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan kepada pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Nah, adapun dasar-dasar hukum dari cerai gugat itu, yang pertama itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Adapun tempat-tempat pengajuan surat gugatan bagi yang non-muslim itu di pengadilan negeri dan bagi yang muslim itu di pengadilan agama. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Kemudian masuk kita ke alur tahapan pendaftaran perkara. Yang pertama itu persiapan dokumen. Nah, dalam persiapan dokumen ini kita perlu mengumpulkan seluruh persyaratan administrasi. Apa aja itu? Yang pertama surat gugatan, yaitu yang berisikan tentang rangkap sesuai jumlah pihak atau lebih dari 3 cadangan. Yang kedua yaitu fotokopi KTP penggugat. Yang ketiga, fotokopi buku nikah atau akte perkawinan yang bermaterai dan dilegalisir. Yang keempat, fotokopi KK. Yang kelima, fotokopi akte kelahiran anak jika telah memiliki anak. Kemudian, surat keterangan domisili jika di KTP berbeda domisilinya. Terus, bukti-bukti pendukung seperti foto, surat, rekening koran, dan lain-lain. Kemudian, surat kuasa jika penggugat menggunakan kuasa hukum. Nah, jika menggunakan kuasa hukum harus ada surat kuasa hukumnya dan bermaterai. Kemudian akte kelahiran penggugat jika diperlukan. Terus izin atasan untuk ASN, TNI, Polri dan sebagainya. Kemudian alur tahapan pendaftaran perkara yang kedua yaitu pendaftaran di PTSP atau ajukan berkas ke loket pelayanan terpadu. Nah, setelah kita mengajukan berkas ke loket pelayanan terpadu, kasir akan menaksir biaya panjar. Nah, pembayaran panjar biaya perkara. Kemudian, setelah biaya ditentukan, berkas yang kita kumpulkan tadi, yang kita serahkan ke loket pelayanan terpadu, itu akan diperiksa dan dilakukan pencatatan perkara, mendapatkan nomor pendaftaran perkara yang dicatat dalam register. Kemudian yang kelima itu penetapan majelis, yaitu ketua pengadilan agama atau pengadilan negeri menetapkan majelis hukum untuk di persidangan yang akan ditentukan nanti. Setelah ditentukan majelis hukum, masuk kita ke proses persidangan. Yang pertama itu sidang pertama. Nah, ngapain aja sih di sidangan pertama tersebut? Sidang pertama itu berisi tentang pemeriksaan kehadiran para pihak, pembacaan gugatan, kemudian upaya perdamaian hakim. Yang kedua yaitu melakukan mediasi. Nah, mediasi ini wajib hukumnya. Apa sih gunanya mediasi ini? Untuk melakukan sebuah perdamaian atau iktikat baik antara penggugat dan tergugat. Nah, waktu maksimal mediasi itu 30 hari atau dapat diperpanjang 30 hari tersebut. Jika berhasil, maka keluarlah akte perdamaian dari mediasi tersebut. Kemudian setelah dilaksanakan mediasi, baru kita melangkah ke pembuktian. Nah, dari pembuktian tersebut berisi tentang jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian surat dan keterangan saksi, kemudian kesimpulan para pihak.
Nah, setelah dari pembuktian tersebut, barulah kita melangkah ke yang terakhir yaitu putusan dan akta cerai. Jika tidak selesai di mediasi baik di pembuktian, barulah hakim memutuskan untuk membacakan putusan majelis hakim, masa tunggu yaitu 14 hari, kemudian pengambilan akta cerai di pengadilan. Adapun sistematika surat gugatan yang diajukan oleh istri nanti yaitu yang pertama itu kepala surat. Nah, di kepala surat itu berisi tentang tujuan gugatan. Nah, yaitu kepada ketua pengadilan agama atau ketua pengadilan negeri. Yang kedua itu identitas para pihak, baik itu dari segi nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal penggugat dan tergugat. Kemudian yang ketiga itu posita atau duduk perkara. Nah, di situ berisi uraian kronologi perkawinan, kejadian dan alasan perceraian secara faktual. Kemudian di surat gugatan juga dituliskan alasan perceraian. Nah, alasan tersebut harus berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang perselisihan terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan dan lain-lain. Kemudian dalam sistematika surat gugatan juga harus ada petitum atau tuntutan. Nah, itu bersifat primar menyatakan perkawinan putus, dapat disertai tuntutan hadonah, nafkah iddah, mut'ah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir penutup dan tanda tangan. Nah, pada penutup dan tanda tangan tersebut harus ada tertulis tempat, tanggal, hormat penggugat atau kuasa hukum beserta materainya. Adapun alasan perceraian yang sah untuk diajukan gugat cerai, yang pertama yaitu berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang pertama alasannya salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan jiwa. Kemudian salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. Kemudian antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun. Nah, dengan alasan tersebut, maka istri boleh mengajukan cerai gugat kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.